Bayangkan jika dunia yang kita kenal berubah selamanya. Jika makhluk yang dulunya hanya ada dalam cerita horor, tiba-tiba menjadi kenyataan. Bagaimana jika zombie benar-benar ada? Konsep zombie telah ada selama berabad-abad. Dalam mitologi Haiti, mereka adalah mayat hidup yang dikendalikan oleh voodoo. Dalam budaya barat, zombie menjadi simbol ketakutan manusia terhadap wabah, kehancuran, dan hilangnya kendali atas diri sendiri. Tapi, mungkinkah itu benar-benar terjadi? Kisah zombie dalam kepercayaan Haiti bukan tentang monster haus darah, melainkan individu yang dipaksa menjadi budak melalui ramuan beracun dari ritual mistis. Ini lebih dekat dengan kendali mental daripada mayat hidup. Pada abad ke-20, konsep zombie berevolusi melalui media populer, terutama setelah film Night of the Living Dead yang memperkenalkan zombie sebagai makhluk kanibal tanpa kesadaran. Sejak saat itu, zombie menjadi metafora bagi berbagai ancaman, mulai dari ketakutan terhadap perang nuklir hingga pandemi global. Sains telah membuat kemajuan luar biasa dalam memahami otak manusia dan infeksi biologis. Tapi beberapa temuan justru mendekatkan kita pada skenario mengerikan ini. Apakah ada kasus nyata yang menunjukkan kemungkinan ini? Ada jenis parasit seperti Ophiuchordyceps unilateralis yang dapat mengendalikan semut. Parasit ini menginfeksi otak inangnya, memaksanya untuk bertindak di luar kendali, dan akhirnya mati dalam posisi yang menguntungkan bagi penyebaran parasit. Jika ada mutasi serupa yang menyerang manusia, skenario zombie bisa saja menjadi kenyataan. Selain itu, ada virus rabies yang menyebabkan agresi ekstrim. Jika virus ini bermutasi untuk menyebar lebih cepat dan mengendalikan otak manusia, kita bisa melihat sesuatu yang sangat mirip dengan zombie dalam film. Penyakit ini sudah menunjukkan bagaimana infeksi bisa mengubah perilaku korban secara drastis. Something inside me is changing. Bagaimana jika pandemi zombie benar-benar terjadi? Apa yang akan terjadi pada peradaban manusia? Dalam skenario penyebaran cepat, hanya dalam beberapa minggu, populasi dunia bisa runtuh, infrastruktur akan gagal, persediaan makanan akan habis, dan hukum serta ketertiban akan lenyap. Skenario ini mirip dengan pandemi global yang kita alami, tetapi dengan tingkat kehancuran yang jauh lebih tinggi. Negara-negara maju memiliki rencana darurat untuk menghadapi pandemi atau bencana besar. Namun, jika yang dihadapi adalah zombie, strategi ini mungkin tidak cukup. Komunikasi yang runtuh dan kepanikan massal akan mempercepat kejatuhan peradaban. Jika hari itu tiba, bagaimana cara kita bertahan? Strategi terbaik adalah menghindari pusat populasi besar dan mencari tempat yang aman serta sumber daya mandiri. Bertahan dalam kelompok kecil akan meningkatkan peluang hidup. Persediaan air bersih, makanan tahan lama, dan alat perlindungan diri adalah kunci utama. Penting untuk memiliki rencana darurat. Setiap keluarga sebaiknya memiliki go bag berisi perlengkapan dasar bertahan hidup. Selain itu, kemampuan berburu, mengenali tanaman yang bisa dimakan, dan membuat tempat perlindungan adalah keterampilan yang sangat berguna dalam situasi seperti ini. Meskipun zombie masih sebatas fiksi, dunia kita telah melihat banyak ancaman yang sebelumnya tak terpikirkan.
Dari virus mematikan hingga AI yang berkembang tanpa kendali. Pertanyaannya bukan hanya bisakah zombie menjadi nyata, tetapi seberapa siapkah kita menghadapi kemungkinan yang tak terduga? Ketakutan terhadap zombie bukan hanya tentang monster yang mengejar kita. Ini adalah cerminan dari ketakutan kita terhadap kejatuhan sosial, kehilangan kendali, dan berakhirnya dunia sebagaimana yang kita kenal. Apakah kita akan menyerah atau beradaptasi dan bertahan? Akhirnya, apakah kita akan menjadi korban atau bertahan? Waktu yang akan menjawabnya.